Dengan datangnya tahun 2024, Marc Marquez secara resmi menutup hubungannya selama lebih dari 1 dekade dengan Honda MotoGP. Ia memulai relasi baru, tanpa kaitan langsung dengan merek, dengan lebih banyak kebebasan bergerak, beberapa keuntungan dan juga kerugian. Perubahan pemandangan akan lengkap bagi pembalap Spanyol itu, yang tiba-tiba berubah dari landasan pabrikan paling kuat di kejuaraan dan jadi fokus seluruh strategi olahraga dan komunikasinya. Ia menjadi pembalap independen untuk hampir semua tujuan, tanpa komitmen lebih lanjut dari miliknya sendiri. Dan yang berasal dari hubungannya dengan tim Gresini, pada dasarnya selama Grand Prix. Di luar balapan, kewajiban Marc Marquez dengan struktur Faenza praktis tidak ada. Dalam arti, kontraknya tidak mengharuskannya untuk berpartisipasi dalam acara promosi dengan sponsor. Sangat kontras jika dibandingkan dengan ikatan pada tahap sebelumnya. Perjanjian terakhir 93 dengan Honda, yang ditandatangani pada awal 2020, yang memiliki durasi awal yang direncanakan selama 4 musim dan menghasilkan lebih dari 20 juta euro, sekira R342 miliar, per tahun, termasuk sekitar 15 hari yang didedikasikan untuk hubungan masyarakat. Selama 15 hari itu dilengkapi dengan 5 penampilan lainnya bersama Repsol, sponsor utama struktur resmi HRC. Dalam hal acara promosi, satu-satunya folder yang akan mempertahankan relevansi yang sama adalah folder Red Bull. Kepada siapa pembalap Cervera, Lleida, selalu menawarkan perlakuan istimewa yang sekarang akan dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan. Selain keuntungan dari status barunya sebagai pembalap Ducati, yang dapat membawanya ke level kompetitif, pabrikan Bologna akan memberinya Panigale V4 agar dia bisa berlatih saat memutuskan untuk melakukannya di sirkuit, sehingga juara MotoGP 6 kali akan meninggalkan CBR yang dia gunakan hingga saat ini. Satu-satunya kewajiban yang dibebankan Ducati kepadanya adalah bahwa bahan yang dia gunakan tidak berlabel merek lain. Meski baru saja memulai divisi off-road, perusahaan motor merah tersebut masih belum memiliki model motor cross. Jadi Marquez harus mencari alternatif. Dia mungkin memilih strategi yang sama dengan yang digunakan adiknya, yang mempertahankan Honda CR-F dari tahap sebelumnya, tetapi diberi label dengan dekorasi nomornya, 73. Bagaimanapun, jika pembalap Katalan itu memutuskan untuk terus berlatih dengan Honda yang disamarkan itu, dia harus mencapai kesepakatan untuk mempertahankan. Fabio Quartararo telah memperbaiki kesehatan mentalnya sehingga menemukan ketenangan selama MotoGP 2023 yang sulit, terutama di paruh pertama. Ketika MotoGP 2023 akan segera berakhir, dan ketika ditanyai tentang stres yang dia rasakan selama kampanye, Fabio Quartararo mengakui bahwa tahun 2020 dan 2021 jauh lebih menegangkan daripada musim ini. El Diablo menggarisbawahi sejauh mana kurangnya ekspektasi telah membantunya. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, saya jauh lebih tertekan dengan hasil yang saya peroleh di kejuaraan. Ketika Anda berada di urutan pertama atau kedua, tekanannya jauh lebih besar. Saat ini, saya tidak memiliki apapun yang dipertaruhkan, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil terbaik, ujarnya saat itu. Saya memiliki sisi yang sangat negatif. Bahkan saat saya tidak bertanding, saya selalu berpikir negatif. Tapi sekarang, apapun yang terjadi di hari Minggu, apakah itu hasil yang bagus atau buruk, saya memutuskan hubungan pada hari Senin. Saya ingin bersenang-senang dengan keluarga saya, teman-teman saya, berlatih dengan baik, dalam kondisi sehat, dan bagi saya itulah perbedaan utamanya. Tentu saja ketika saya berada di akhir pekan balapan, saya marah karena saya selalu ingin menjadi lebih baik, dan saya pikir jika saya tetap tenang, itu karena saya tidak peduli. Bahkan, jika harus turun dari posisi ke-8 ke posisi ke-7, saya akan memberikan yang terbaik. Sejujurnya, saya bisa mengatakan bahwa antara posisi ke-8 dan ke-7 tidak masalah bagi saya, tetapi itulah mentalitas saya, selalu ingin menjadi yang terdepan. Sebagai seorang pribadi, saya adalah seorang pemenang. Saya tidak ingin menyerah, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan, tegas Quartararo yang bertekad memanfaatkan pengalaman ini untuk kembali ke puncak. Bahkan ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda tahu bahwa Anda tidak dapat berjuang untuk meraih kemenangan, saya masih percaya bahwa saya harus melakukannya, dimanapun posisinya, saya selalu ingin finish di depan. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi kami akan berada di puncak lagi, itu pasti, pungkas.
Dengan kehadirannya yang lebih besar di grid MotoGP dibandingkan merek lain, Ducati juga menerapkan strategi yang mungkin tampak menarik. Pabrikan asal Italia ini mempertahankan kompetisi internal di antara keempat timnya dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan. Ini adalah sistem yang dipertahankan oleh para manajer program, yang menunjukkan bahwa data dapat diakses semua box. Kurangnya kerahasiaan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari metode kerja para rider Ducati pada titik-titik tertentu di musim ini. Mereka juga tidak segan-segan untuk melihat data Marc Marquez setelah ia mencoba mengendarai Ducati di tes MotoGP Valencia. Kami tidak takut dengan rider kami dan persaingan di antara tim-tim Ducati, jika tidak, kami tidak akan memasok motor pabrikan untuk Pramac dan motor untuk tim satelit lainnya, ujar Davide Tardozzi kepada motorsport.com. Kami berbagi data dan kami tidak akan melakukannya jika kami takut. Kami memberikan semua informasi terbaru kepada para rider yang berhak mendapatkannya. Jika kami takut, kami tidak akan melakukannya. Kami akan memiliki pendekatan yang berbeda. Kami pikir memberikan motor terbaik dan peluang terbaik kepada tim Ducati lain adalah sesuatu yang membantu kami dan kami memutuskan untuk mengikuti kebijakan ini sejak 2015. Saya pikir hal itu langsung memberi kami hasil, dan dengan cara itu kami mendorong diri kami sendiri untuk menjadi lebih baik. Bahkan sekarang, ketika kami memiliki motor yang sangat kompetitif, kami rasa tidak adil untuk memberikan lebih sedikit kepada tim satelit karena bisa jadi akan menghentikan pertumbuhan kami. Kami ingin didorong oleh tim lain untuk terus maju, lagi dan lagi. Oleh karena itu, tim pabrikan tahu bahwa setiap aspek harus dioptimalkan untuk mempertahankan diri, dan ini termasuk beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2023, yang ingin dihilangkan. Pada akhirnya, kami harus berkembang dengan didorong dan dibantu oleh tim-tim satelit. Kami pikir lebih baik tidak menghentikan mereka, tidak merendahkan mereka dibandingkan dengan kami, karena tergantung pada kami untuk menunjukkan bahwa kami lebih baik, ungkas Tardozzi.